Halo, Ibu Septiana Pratiwi MKOM. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Dafa Farhani dengan NIM 0556239596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini sedang bertempat di UPBJ Bandung. Halo Ibu, Ibu bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga dalam keadaan apapun itu, dimanapun Ibu berada, semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan selalu ya. Amin. Tidak terasa Bu, kita sudah masuk di dalam tugas 3, yang mana tugas 3 ini adalah tugas terakhir ya dalam semester ini. Di sini kita akan mengerjakan sekalian membahas ya tugas 3 dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebenarnya untuk tugas 3 kayak kita kali ini bisa dibilang masih mirip dengan tugas yang kedua. Akan tetapi yang membedakan dalam tugas 3 di sini kita akan menerapkan yang namanya array dalam pemrograman kita. Kenapa kita mau menerapkan array? Biar pemrograman kita nanti itu terlihat lebih bersih lah tulisannya dan mudah untuk dibaca. Dan nanti dengan array juga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat variabel baru yang banyak ya. Misalkan nanti datanya banyak, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat yang namanya variabel baru. Cukup kita simpan datanya itu di dalam array. Dan nantinya untuk mengambil salah satu nilai yang terdapat dalam array, nanti kita bisa mengambilnya dengan cara memanggil indeksnya. Nah, masih bingung? Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, di sini kita sudah buat ya pemrogramannya. Array itu bentuknya gini teman-teman, dia tersimpan di dalam kurung kurawal. Nah, yang nantinya akan ditandai ya setelah penulisan tipe datanya. Kita kalau misalkan mau menggunakan array, kita akan simbolkan nanti dengan kurung siku-siku. Jadi kalau misalkan ada kurung siku-sikunya, ya berarti datanya nanti ini akan berbentuk array gitu. Mana tadi soalnya? Ini ya, jadi kita akan membuat ya setiap golongan gaji itu akan disimpan pada array ya. Ini kita akan simpan, kita buat di dalam array gaji. Ada 5 juta, 6 juta setengah, dan 9 juta setengah. Pun begitu dengan jam lembur. Jam lembur juga kita buat di dalam array dalam bentuk persen. Ingat ya, dalam pemrograman kita tidak bisa menulis langsung 30% seperti ini. Tapi kita akan buat dia atau kita ubah dulu ke dalam bentuk float atau desimal. Yang hasilnya nanti akan seperti ini. Data-data ini akan disimpan di dalam array lembur. Untuk logika pemrogramannya kurang lebih sama ya. Di sini kita menggunakan if else. Misal jika kita masukkan golongan A, maka dia akan mengambil indeks ke 0. Nah, ini cara bacanya gini. Dia akan mengambil indeks ke 0 dalam variabel array gaji. Gitu. Kok kegeser. Nah, apa itu indeks ke 0? Jadi gini ya teman-teman. Kalau dalam array itu kita bilangnya urutan datanya itu berdasarkan indeks. Dan indeksnya itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Kan biasanya kalau kita hitung urutan kan biasanya dari 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau dalam array, kita hitungnya mulai dari 0. Indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2, dan seterusnya. Gitu. Maka, bila di sini tertulis indeks ke 0, ya, dalam array gaji, kita lihat indeks ke 0 dalam array gaji itu yang mana? 5 juta kah, 6 juta setengah kah, atau 9 juta setengah? Yaitu 5 juta. Jadi 5 juta ini dia masuk atau memiliki indeks ke 0
kemudian yang 6,5 juta dia indeksnya yang ke 1, dan yang 9,5 juta dia indeksnya ke 2 gitu. Jadi gitu aja, tinggal panggil indeksnya yang keberapa, dan nanti dia akan menampilkan nilai dari indeks yang telah kita panggil itu. Pun begitu dengan misalkan nanti dia atau kita inputkan golongan B, maka dia akan mengambil indeks ke 1 dalam variabel array gaji, yaitu 6,5 juta. Untuk jam lemburnya juga sama ya. Misalkan dia inputnya nanti 1 ya, 1 jam, maka dia akan mengambil indeks ke 0 di dalam variabel array lembur gitu. Kita lihat array lemburnya, ini dia. Nah, kalau gitu berarti indeks pertama yang mana? Otomatis yang ini dong. Kalau misalkan indeks ke 4, nah kira-kira yang mana? Kita tinggal hitung aja. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Berarti kalau misalkan nanti kita panggil indeks yang keempat, dia akan mengambil atau memilih nilai 0,38 atau 38%. Bila memang jam leburnya itu sudah di atas atau sudah lebih dari 5 jam. Untuk rumus matematikanya juga sama ya, gaji pokok dikali persen lembur. Ini kali ya. Kalau misalkan dalam pemrograman juga kali itu ya tulisnya dengan bintang, bukan disimbolkan dengan bintang, bukan disimbolkan dengan X gitu. Ini untuk perhitungan gaji lembur dan total penghasilannya, dan ini untuk outputnya. Kita akan coba jalankan. Misal golongannya golongan A ya, terus jam lemburnya misal 5 jam deh. Misal, maka ya rincian penghasilannya ya kurang lebih seperti ini. Ya, golongan A gaji pokoknya itu 5 juta. Adapun untuk gaji lemburnya diambil 38% dari gaji pokoknya atau 38% dari 5 juta, yaitu 1,9. Kemudian ditambah yang mana hasil akhirnya atau total penghasilannya dia adalah 6,9 juta. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tugas 3 ya. Kita di sini sudah bisa menerapkan array dalam pemrograman kita. Cukup sekian Bu video penjelasan saya dari tugas 3 dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Bila dalam video kali ini masih terdapat kata-kata saya yang salah atau kurang jelas, atau bahkan penjelasan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Bu atas perhatiannya Ibu atas materi-materi yang telah Ibu sampaikan kepada kami dalam semester ini. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak, dan ya sampai jumpa lagi Bu. Mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Siapa tahu. Ya, kami ucapkan sekali lagi Bu terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi di pertemuan tak terduga lainnya. Dadah Ibu.